Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya, Devi Julsi Rahayu, akan membahas tentang pengurus dan manajer koperasi. Perangkat dalam manajemen koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang termasuk perangkat organisasi koperasi adalah rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Yang mana dijelaskan, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota menetapkan 1. Anggota dasar, 2. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi manajemen dan usaha koperasi, 3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, 4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan, 5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, 6. Pembagian sisa hasil usaha, 7. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Pengurus. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus: 1. Telah menjadi anggota koperasi paling sedikit 2 tahun. 2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan. 3. Tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah, dan semenda sampai derajat ke-1 dengan pengurus lain, pengawas, dan pengelola. 4. Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi pengurus diatur dalam anggaran dasar. Yang mana disebutkan, tugas pengurus koperasi adalah: yang pertama, mengelola koperasi dan usahanya. Yang kedua, mengajukan rancangan rencana kerja serta rencana-rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. 3. Menyelenggarakan rapat anggota. 4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. 6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Selanjutnya, pengawas. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas meliputi: telah menjadi anggota koperasi paling sedikit 2 tahun, tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan, tidak mempunyai hubungan keluarga, saudara, dan semenda sampai derajat ke-1 dengan pengawas lain, pengurus, dan pengelola. Pengawas koperasi sekunder berasal dari koperasi primer anggotanya. Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur dalam anggota dasar. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 39 dikatakan: 1. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. 2. Pengawasan berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. 3. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasan oleh pihak ketiga. Koperasi. Dalam Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 disebutkan, pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Fungsi manajer adalah: 1. Perencanaan atau planning. Yang kedua, pengawasan atau controlling. Yang ketiga, ada pengarahan yang disebut dengan directing. Yang keempat, pengorganisasian atau organizing. Yang kelima, penyelarasan atau disebut juga coordinating. Peranan manajer sebagai pelaksanaan dari kebijakan pengurus, kedudukan dan fungsi sebagai pelaksanaan di bidang usaha dan bertanggung jawab pada pengurus koperasi. Dapat bekerja terus selama tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan rapat anggota. Menetapkan struktur organisasi dan manajemen koperasi serta menjamin kelangsungan usaha. Mengembangkan percaya atas kekuatan dan kemampuan koperasi sendiri dalam kegiatan-kegiatan. Tugas dan tanggung jawab manajer. Pada bidang kekaryawanan, manajer hendaknya mengajukan usul-usul pengangkatan karyawan tertentu dan juga mengangkat karyawan beserta stafnya dasar batas-batas yang ditetapkan oleh pengurus.
Manajemen hendaknya aktif melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap para karyawannya, melakukan pengawasan langsung terhadap para karyawan dan stafnya. Manajer mengkoordinir penyusunan rencana kerja beserta dukungan anggarannya yang pasti dapat menarik perhatian pengurus dan dapat dijalankan. Pada bidang pelaksanaan usaha koperasi, manajer mengkoordinir dan memimpin para karyawannya dengan penuh tanggung jawab di dalam melaksanakan tugas di bidang usaha masing-masing. Manajer bertanggung jawab dalam menyelenggarakan administrasi uang dan barang dengan cermat, tertib, serta tulus dan jujur. Manajemen bertanggung jawab untuk membuat laporan kepada pengurus dan menjamin laporan tersebut berdata dan berfakta benar agar pengurus dapat mengetahui jalannya usaha yang sebenarnya. Macam-macam hubungan kerja manajemen. Secara vertikal, manajer mengadakan hubungan kerja ke atas dengan pengurus, pengawas untuk mengajukan usulan, pendapatan, dan segala rencana dalam upaya pembangunan usaha dan penciptaan usaha baru. Hubungan kerja ke bawah dengan seluruh jajaran pengelola untuk melakukan kegiatan mengatur, membina, dan memberikan bimbingan dan pengawas dalam upaya melaksanakan seluruh kebijaksanaan pengurus dan pengawas. Secara horizontal, mengadakan hubungan kerja dengan seluruh jajaran manajemen setingkat atau manajer setingkat pengelola. Berikut hubungan kerja antara manajer dengan pengurus dan pihak lain. Manajer hanya boleh mengerjakan sesuatu kalau diberi kewenangan atau kekuasaan oleh pengurus. Di luar hal-hal yang diizinkan tersebut, manajer tidak boleh mengadakan hubungan dengan pihak lain, melainkan pengurus sendiri yang akan melakukannya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.